awali dengan doa dan memperkenalkan diri anggota kelompoknya. Oke. Ya, silakan sambil saya tunggu emailnya kampus ya untuk materi dari kelompok ini, makalahnya. Tapi silahkan mempresentasikan hasil dari pekerjaannya ya dalam bentuk PPT dan di screen share. Silahkan siapapun yang maju kelompok hari ini. Maaf Pak, sebentar ya Pak. Maaf menunggu. Apakah sudah ada PPT-nya Pak? Sudah keluar. Oke, silakan presentasi sambil saya tunggu emailnya ya, karena bisa. Iya Pak. Selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut percayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat pagi teman-teman dan Pak Daniel. Hari ini kelompok kami, kelompok 8, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini anggotanya ada Novia Putri Samudra dengan NIM 12-19-117, terus saya sendiri Repka Rahman Kurniawan dengan NIM 12-19-120, lalu Michael Roland Wijaya dengan NIM 12-19-134. Pada pagi hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai distribusi kepada pemegang saham. Yang pertama ada subbabnya ada dividen dan yang kedua pembelian kembali saham. Yang pertama dividen. Dividen sendiri merupakan laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Menurut Kadir 2010, dividen adalah distribusi pendapatan perusahaan yang merupakan hak pemegang saham yang dapat berupa kas aktiva atau bentuk lain yang merupakan salah satu bentuk peningkatan wealth pemegang saham. Kebijakan dividen, ada satu definisi kebijakan dividen menurut Sartono 2010. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk saldo laba guna pembayaran investasi di masa pendatang. Menurut Sukini 2010, kebijakan dividen ada kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk saldo laba. Selanjutnya, kebijakan untuk menentukan berapa saldo laba perusahaan dan dividen untuk dibagikan kepada pemegang saham dengan presentasi dari laba yang dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham disebut dengan dividen payout ratio atau DPR. DPR sendiri memiliki rumus yaitu dividen per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Rumus DPR laba per lembar saham atau earning per share itu sendiri dapat diketahui dengan rumus berikut tadi. Rumusnya dengan IPS, earning per share, sama dengan EAT, earning after tax atau pendapatan setelah pajak dibagi dengan jumlah saham beredar. Rumus IPS yang tadi saya jelaskan. Pembagian dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada
para pemegang saham setiap akhir periode akuntansi perusahaan selalu mengeluarkan laporan kinerja keuangan dalam bentuk laporan keuangan bulanan, tribulan, semester, atau tahunan. Dari laporan keuangan tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan bisa mengetahui kinerja perusahaan. Pemecahan saham. Pemecahan saham adalah proses mengurangi nilai nominal atau nilai yang tertera dari saham biasa dan menerbitkan sejumlah tambahan saham secara proporsional saat saham dipecah. Pengurangan nilai nominal atau nilai yang tertera mempengaruhi seluruh saham termasuk saham yang belum diterbitkan dan saham treasury. Tujuan dari pemecahan saham adalah untuk menurunkan nilai pasar per lembar saham, menarik minat investor untuk memasuki persaham, menarik daya beli investor, meningkatkan likuiditas perdagangan saham, dan mempercepat pertumbuhan nilai perusahaan. Pemecahan saham memiliki rumus untuk menghitung harga teori saham dari nilai lama NL menjadi nominal baru adalah HT per HC per N. HT sendiri merupakan harga teoritis, HC merupakan harga cum, harga terakhir saham dengan nominal lama, N adalah faktor split. N merupakan nilai nominal lama per nilai nominal baru. Rumus untuk menghitung jumlah saham tercatat setelah stock split adalah JSB sama dengan JSL kali N. JSB sendiri merupakan jumlah saham setelah corporate action atau stock split. JSL sendiri merupakan jumlah saham sebelum corporate action stock split. Data-data yang berkait dengan pembagian dividen adalah jumlah dividen per lembar yang akan dibagikan dengan rumus DPS. DPS sendiri merupakan dividen per share, jumlah dividen yang dibayarkan per jumlah saham. Dividen yield memiliki rumus DPS per market value per share kali 100. Tujuan pembagian dividen akan dijelaskan oleh Michael. Halo, tes. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembagian dividen, yang dimana dalam pembagian dividen memiliki tujuan yang pertama untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham, dan yang kedua untuk menunjukkan likuiditas perusahaan, dan yang ketiga investor memiliki pandangan yang positif terhadap perusahaan. Dan ada pun jenis-jenis dividen yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dan dividen likuidasi. Next. Dan ada pun pertimbangan dalam pembagian dividen yang diambil oleh perusahaan yaitu memperhatikan faktor likuiditas. Yang kedua, biaya pengeluaran saham, emisi baru atau emisi saham. Dan yang ketiga, pengendalian perusahaan, stabilitas keuntungan, biaya transaksi, dan kebutuhan pemodal. Yang dimana ya bisa diindeks. Next. Adapun prosedur dalam pembayaran dividen adalah tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, tanggal cum dividen, tanggal ex dividen, dan tanggal pembayaran. Tanggal pengumuman ini merupakan tanggal
sebelumnya. Tanggal pengumuman ini merupakan tanggal pengumuman pembagian dividen, dan untuk tanggal pencatatan merupakan tanggal pencatatan dari saham yang dipegang oleh para pemegang saham. Dan saham kurs dividen ini sendiri merupakan tanggal hari terakhir perdagangan saham yang masih melekat. Dan untuk tanggal ex dividen merupakan tanggal perdagangan saham yang tidak melekat lagi hak untuk memperoleh dividen. Jadi jika investor membeli saham pada tanggal ini atau sesudahnya, maka investor tersebut tidak dapat mendaftarkan namanya untuk mendapatkan dividen. Dan tanggal pembayaran merupakan tanggal perusahaan untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham. Next. Adapun pengaruh dividen terhadap perusahaan adalah berpengaruh pada kenaikan nilai perusahaan dan berpengaruh pada penurunan nilai perusahaan, yang dimana untuk kenaikan nilai perusahaan, dividen akan menunjukkan persentase laba perusahaan yang dibagi kepada pemegang saham biasa dalam bentuk dividen cash, dan dapat menunjukkan informasi yang positif tentang perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya dapat berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua, penurunan nilai perusahaan, yang dimana dividen dapat mengurangi sumber-sumber dana yang dikendalikan oleh manajer, sehingga mengurangi kekuasaan manajer dan membuat pembayaran dividen memiliki kesamaan dengan monitoring capital market yang terjadi jika perusahaan memperoleh modal baru. Next. Pembelian dijelaskan oleh rekan saya, Mas Dia. Baik, pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham yang telah diterbitkan adalah pembelian kembali saham-saham yang telah diterbitkan oleh suatu perusahaan dan dimiliki oleh perseroan dengan jangka waktu tertentu, yaitu maksimum selama 3 tahun. Pembelian kembali saham memungkinkan perseroan atau perusahaan untuk melakukan penanaman modal ke dalam perseroan itu sendiri. Next. Alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham, yaitu yang pertama, harga saham yang diperdagangkan terlalu rendah atau under value. Kemudian yang kedua, perusahaan memiliki kelebihan kas dalam neracanya. Kemudian pemegang saham institusional menginginkan pembelian kembali saham, dan aksi buyback dapat meningkatkan pendapatan bersaham. Next. Cara mengimplementasikan pembelian kembali saham, yaitu ada yang pertama, perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pembelian sahamnya kembali di pasar terbuka, seperti mengumumkan kepada investor lain. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan penawaran tender. Penawaran tender ini di mana perusahaan menawarkan untuk membeli kembali sejumlah saham yang ditetapkan dengan harga tetap. Kemudian pemegang saham dapat memilih apakah mereka akan menjual sahamnya atau tidak menjual sahamnya. Kemudian ada lelang. Untuk lelang ini perusahaan menyatakan kumpulan harga di mana perusahaan siap membeli kembali saham mereka. Pemegang saham mengumpulkan penawaran yang mendeklarasikan berapa banyak yang ingin mereka jual pada masing-masing harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian negosiasi langsung dengan pemegang saham dan juga green mail. Nah, untuk green mail sendiri itu adalah transaksi yang tidak terlalu populer karena perusahaan yang menjadi target dari ancaman pengambilan kembali saham tadi melakukan penyuapan agar tidak dilakukan pembelian saham yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Next.
Untuk kebijakan dalam pembelian kembali saham, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan BPOM Nomor 11 B2 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Dan yang ketiga adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /PJOK 4/2013 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Next. Untuk keuntungan pembelian kembali saham. Yang pertama, pembelian kembali akan menyebabkan kenaikan harga pada per lembar sahamnya. Untuk yang kedua, pemegang saham memiliki pilihan antara menjual atau tidak menjual sahamnya. Yang ketiga, pembelian kembali dapat menghilangkan satu blok besar saham yang menggantungi pasar dan menahan harga per lembar saham. Dan kemudian digunakan untuk menciptakan perubahan struktur modal dalam skala besar. Next. Untuk kerugian pembelian saham sendiri, yaitu yang pertama, para pemegang saham mungkin dapat bersikap indiferen terhadap dividen. Kemudian yang kedua, para pemegang saham yang melakukan penjualan tidak sepenuhnya menyadari implikasi dan dari pembelian kembali, atau tidak memiliki informasi yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan saat ini dan masa mendatang. Dan yang ketiga, perusahaan memungkinkan untuk membayar harga yang terlalu tinggi untuk membeli kembali sahamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ripka. Hubungan antara dividen dengan pembelian kembali. Dana yang digunakan untuk melakukan buyback pada umumnya berasal dari laba ditahan. Pendanaan ini selanjutnya mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan yang berasal dari sumber pendanaan yang sama. Pembelian kembali saham mirip dengan dividen penyangga yang menyebabkan sejumlah besar kas dibayarkan. Sebuah perusahaan tidak membuat komitmen jangka panjang ketika menggunakan program pembelian kembali saham, sehingga pembelian kembali jauh tidak stabil dibandingkan dengan dividen. Selanjutnya ada studi kasus, ilustrasi pertama akan dijelaskan oleh Novia. Untuk ilustrasi yang pertama yaitu sebuah perusahaan yang bernama PT ABC memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 2 miliar. Kemudian ia memiliki saham yang beredar sebanyak 10 juta lembar dengan harga per lembar sahamnya 3.200. Perusahaan akan melakukan pembelian kembali sebesar 20% dan pembelian diharapkan tidak mempengaruhi price earning ratio. Bagaimana pengaruh stock repurchase terhadap harga saham PT ABC? Untuk penyelesaian ilustrasi ini, maka kita mencari kondisi sebelum stock repurchase atau pembelian kembali, yaitu earning per share saat ini dengan rumus EAT per jumlah saham, yaitu tadi dia punya 2 miliar. 2 miliar per atau dibagi 10 juta lembar saham yang telah beredar, yaitu 200 per lembar. Kemudian untuk price to earning ratio-nya dengan harga 3.200 dibagi dengan jumlah EPS tadi sebanyak 200 yang berarti 16 kali, yang artinya bahwa earning dari modal saham dapat kembali setelah dilakukan 16 kali. Kemudian kondisi setelah stock repurchase tadi dibeli kembali 20% saham tadi. Nah, 20% dari 10 juta lembar tadi adalah 2 juta lembar. Maka jumlah saham beredar setelah pembelian kembali itu sisa 8 juta lembar. Karena tadi ada 10 juta yang beredar kemudian dibeli 2 juta. Jadi yang beredar tinggal 8 juta. Nah, kemudian EPS-nya EAT per jumlah saham. EAT-nya 2 miliar, yang tadinya dibagi 10 juta, sekarang dibagi 8 juta saham yang beredar.
jadi harganya 250 per lembar. Maka harga pasar saham setelah repurchase tadi yaitu rasio dikali EPS 16 kali tadi dikali sama harga yang sudah disesuaikan yaitu 250. Jadi harganya adalah 4.000 per lembar. Pengaruh repurchase stock terhadap harga saham perusahaan ini adalah meningkatkan harga saham per lembarnya sebesar 800. Karena laba per sahamnya naik menjadi 250 per saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ripka. Ilustrasi 2. PT Jaya memiliki struktur modal ekuitas atau modal sendiri sebesar 100%, yaitu 200.000 lembar saham. Nilai saham sama dengan $2 per lembar. Pertumbuhan direncanakan 12% per tahun, dan realitasnya 5% per tahun. Pada tahun 2003 diproyeksikan laba bersih senilai $2 juta. Pembayaran dividen 20% tetap diteruskan, sehingga saldo laba ditahan akan menjadi $1,6 juta. Selanjutnya, lebih lanjut, perusahaan menyadari bahwa proyek investasi dengan pertumbuhan 14% hanya akan menghasilkan senilai $800.000 untuk tahun 2003 itu dibandingkan dengan proyeksi laba bersih sebesar $2 juta. Satu hal yang mengembirakan adalah bahwa laba yang tinggi dari aktiva yang sudah ada diperkirakan akan tetap berlangsung. Laba bersih sebesar $2 juta masih dapat diharapkan untuk tahun 2003. Manajemen Jaya sedang melakukan peninjauan atas kebijakan dividen saat ini. Dengan asumsi proyek investasi pada tahun 2003 yang dapat diterima akan sepenuhnya didanai oleh laba ditahan selama tahun tersebut, maka hitung dividen per share DPS tahun 2003. Berapa ratio pembayaran berlaku untuk tahun 2003? Jika ratio pembayaran dividen 60% tetap dipertahankan, berapa estimasi akan harga saham saat ini? Penyelesaian ilustrasi 2. Proyek laba bersih $2 juta, proyek investasi modal $800, dikurangi sisa tersedia $1.200.000. Diketahui saham beredar 200.000 lembar, maka DPS dividen per share saat ini sama dengan EAT jumlah per jumlah saham, sama dengan $1.200.000 per 200.000 lembar. Berarti per lembar saham memiliki harga $6. Lanjutan penyelesaian ilustrasi 2, ditanya earning per share IPS sama dengan EAT per jumlah saham sama dengan 2 juta per 200.000 lembar. Jadi per lembarnya memiliki harga $10. Maka rasio pembayaran DPS per IPS sama dengan 6/10 sama dengan 60%. Atau dapat juga dicari dengan cara total dividen per laba bersih sama dengan $1.200.000 per $2 juta sama dengan 60%. Penyelesaian selanjutnya, estimasi harga saham untuk saat ini PO sama dengan D1 per RS kurangi G sama dengan $6 per 0,4 kurangi 0,05 sama dengan $6,67. Dalam situasi terdahulu yaitu saat pembagian dividen tetap 20% atas ISP senilai $10 atau $2, maka dengan tingkat pertumbuhan 14% dan rata-rata pertumbuhan pencapaian 12%. Sama dengan PO sama dengan DI per RS kurangi G sama dengan $2 per 0,14 kurangi 0,12 sama dengan $100. Meskipun PT Jaya mengalami kemunduran yang berat, namun aktiva yang ada akan terus memberikan aliran laba yang baik. Lebih banyak dari laba ini akan diteruskan ke pemegang saham karena pertumbuhan internal yang terus melambat telah mengurangi banyaknya keperluan dana. Akan tetapi hasilnya adalah penurunan nilai saham sebesar
$33,33 diperoleh dari $100 dikurangi $66,67. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Michael. Baik, di sini ada contoh kasus yang dimana Eberon CO memperoleh laba setelah pajak sebesar 14 juta rupiah tahun yang lalu dan membagikannya dalam bentuk dividen sebesar 4.200.000 rupiah. Laba tersebut telah tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 7% per tahun selama 10 tahun. Pada tahun ini perusahaan memperoleh laba sebesar 18 juta rupiah. Kesempatan investasi yang tersedia sebesar 12 juta rupiah. Hitung dividen untuk tahun ini di bawah setiap kebijakan berikut ini, yang dimana dicontohkan payout yang konstan, pertumbuhan dividen yang stabil, residual dividen policy. Anggap perusahaan berharap akan mempertahankan debt to total asset ratio 40%. Neto maksudnya. Total asset ratio 40%. Next. Dan untuk pembahasan yang A, payout yang konstan, payout ratio sama dengan 4.200.000 dibagi 14 juta sama dengan 30%. Payout ratio 30% di dalam kurung 18 juta sama dengan 5.400.000. Dan untuk yang B, pertumbuhan 6% sehingga dividen yang dibayarkan sama dengan 1 ditambah 6% dalam kurung 18 juta sama dengan 19.080.000. Dan untuk C, residual dividend policy yang dimana investasi sebesar 12 juta. Presentasi equity financing 60%. Equity financing menghasilkan 7.200.000. Laba yang diperoleh 18 juta, menghasilkan dividen yang dibagikan 10.800.000. Next. Dan untuk kasus yang kedua, Garden CO dijual dengan harga 36.000 per lembar saham. Setelah stock split, harga saham tersebut mencerminkan price earning rasio sebesar 12. Price earning rasio sebelumnya adalah 9 dan dividen per lembar saham 800 rupiah. Setelah stock split, dividen per lembar saham menjadi 600 rupiah. Yang ditanyakan berapakah harga pasar saham sebelum stock split, dan yang B berapa persen kenaikan harga saham, dan yang C berapa persenkah kenaikan dividen. Next. Next. Ya. Untuk penyelesaiannya, yang A harga pasar saham sebelum stock split, P dibagi PEPS rasio sama dengan 12. Yang dimana P Rp36.000 per EPS rasio sama dengan 12. EPS sama dengan 36.000 dibagi 12. EPS menghasilkan 3.000. EPS setelah stock split 3.000. 2 for 1 stock split kali 2 yang menghasilkan EPS sebelum stock split Rp6.000. P dibagi E rasio P per E rasio sebelumnya 9, harga saham sebelum split Rp54.000. Next. Dan yang B kenaikan harga. Harga saham setelah stock split 36.000, 2 for 1 stock split kali 2, harga saham sebelum stock split adalah 72.000. Yang dimana kenaikan harga dengan menghasilkan hitungan 72.000 dikurangi 54.000 dibagi 54.000 yang menghasilkan 33,33%. Dan untuk yang C kenaikan dividen. Dividen setelah stock split menghasilkan Rp600, 2 for 1 stock split kali 2 dividen sebelum stock split ialah Rp1.200. Yang dimana kenaikan dividen 1.200 dikurangi 800 dibagi 800 yang menghasilkan menjadi 50%. Next. Oke, sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Sekarang kelompok kami ingin membuka sesi pertanyaan. Yang pertama, bagian pertama akan diberikan 3 pertanyaan saja. Oke, sudah ada 3 yang angkat tangan. Yang pertama Valen, yang kedua Isabel, yang ketiga Sandra Ayu. Bisa diberikan pertanyaannya. Dipersilakan untuk Valen. Baik, terima kasih Ripka dan teman-teman. Terima kasih Pak Dan atas kesempatan yang diberikan. Saya Valentitan Febio dengan NIM 121910025 ingin bertanya. Apabila seorang pemegang saham tidak mengambil dividennya dalam jangka waktu yang lama, apakah berpengaruh pada perusahaan dan apa akibatnya? Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Isabel. Akan kami tampung dulu ya pertanyaannya, lalu kami diskusikan. Selanjutnya pertanyaan dari Isabel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Isabella, NIM 1219132. Saya ingin bertanya, apakah pembelian kembali saham buyback itu selalu meningkatkan harga sahamnya? Apakah ada kemungkinan bahwa misalnya seperti pandemi ini ya, kan PT Matahari Departemen itu dia beli buyback sahamnya, tapi harga sahamnya malah lebih cenderung turun. Nah, apakah ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi supaya buyback-nya itu bisa menghasilkan hasil yang positif? Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Sandra, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Sandra Ayu dengan NIM 121910022 ingin bertanya, apakah dengan melakukan buyback memberi pengaruh terhadap rasio keuangan? Jika iya, bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Terima kasih atas 3 pertanyaan yang sudah diberikan. Sebelumnya kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Saya Ripka ingin menjawab pertanyaannya Valen. Jadi jika dividen tidak diambil oleh pemegang saham setelah 5 tahun sejak tanggal pembayaran dividen ditetapkan, maka akan dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Jika dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus itu dalam jangka waktu 10 tahun tetap tidak diambil, maka akan menjadi hak perseroan. Apakah jawaban saya menjawab, Valen? Ya, sudah Ripka, terima kasih.
Untuk pertanyaan Sandra akan dijawab oleh Novia. Sebentar untuk Novia, masih mencari jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Sandra. Yaitu, apakah pembelian kembali saham akan menaikkan rasio keuangan? Menurut saya iya, karena jika jumlah saham beredar berkurang, maka secara otomatis rasio earning per saham, per share atau keuntungan per lembar saham perusahaan menjadi meningkat. Oleh karena itu, aksi buyback juga seringkali bertujuan untuk menaikkan rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah salah satu poin penting dalam menganalisa fundamental suatu perusahaan. Namun, hal ini juga perlu diperhatikan bagi investor karena hal ini bukan untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham, tapi hanya untuk membuat rasio keuangan terlihat lebih baik. Jadi jawabannya menurut saya iya. Apakah sudah jelas, Sandra? Oh iya jelas. Terima kasih Novia. Sama-sama. Untuk pertanyaannya dari Isabel akan dijawab oleh Michael jika sudah menemukan jawabannya. Sebentar. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaannya Isabella, yang dimana buyback saham sendiri berpotensi untuk menaikkan harga saham. Hal ini dikarenakan faktor jika suplai berkurang maka harga akan naik. Demikian pula dengan suplai lembar saham beredar yang ada di publik berkurang, maka diharapkan harga saham juga akan meningkat.
dan hal ini juga didukung oleh kinerja perusahaan yang baik, maka dapat meningkatkan nilai dari saham itu sendiri. Dan untuk memberikan pengumuman buyback itu sendiri diharapkan menularkan sinyal positif kepada pasar bahwa harga saham sudah under value, dengan asumsi para pelaku pasar akan bereaksi positif untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dan untuk buyback saham pada saat pandemi ini sendiri, sejumlah emiten membatalkan atau mengurungkan rencana pembelian saham kembali. Hal ini untuk mempertahankan likuiditas di tengah pandemi. Dan menurut beberapa pengamat, langkah ini didorong oleh ketidakpastian dari berakhirnya pandemi, sehingga pentingnya bagi perusahaan untuk menjaga cash flow perusahaan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk Isabella bagaimana? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan kedua, kami beri kesempatan untuk 3 orang penanya lagi. Ya, sudah ada Feni. Lalu bisa diulangi yang mengangkat tangan? Ada Kak Eza, Feni, dan Devina. Untuk pertanyaannya kami tanya dulu. Untuk yang pertama, Kak Eza, dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, selamat siang teman-teman semua dan kelompok penyaji. Selamat siang Pak Daniel. Perkenalkan, saya dengan Eza, NIM 1219-111. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, sebenarnya apakah ada patokan kapan dividen akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham? Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Feni, silakan pertanyaannya. Baik, Ripka, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Feni Gunawan, NIM 1219-112. Saya ingin bertanya, apabila suatu perusahaan rugi, apakah tetap membagikan dividen? Apa alasannya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Selanjutnya Devina. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Devina Damara, NIM 1219-130. Saya mau menanyakan mengenai pembagian dividen. Apakah pemerintah memiliki peraturan mengenai pembagian dividen? Terima kasih. Bisa diulangi, Devina, pertanyaannya? Maaf. Halo, suaraku masuk? Masuk. Oh ya. Belum. Saya menanyakan mengenai pembagian dividen. Apakah pemerintah memiliki peraturan mengenai pembagian dividen? Oh ya, terima kasih. Terima kasih untuk para penanya. Kami ingin mendiskusikan lagi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Terima kasih.
Baik, saya Ripka ingin menjawab pertanyaannya dari Kak Eza. Tadi pertanyaannya, apakah ada patokan tertentu kapan dividen akan dibagikan? Jawabannya, pembagian dividen umumnya dilakukan setelah ditentukannya bentuk besarnya, umumnya dilakukan setiap akhir tahun buku laporan keuangan dan telah mendapat persetujuan dari RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Apakah menjawab, Kak Eza? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Feni nanti akan dijawab oleh Michael, dan untuk pertanyaan dari Devina dijawab oleh Novia. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Devina, yaitu apakah ada kebijakan yang mengatur mengenai pembagian dividen. Pembagian dividen di dalam suatu perseroan terbatas itu ada kebijakan yang mengatur, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT dan anggaran dasar perseroan. Apakah menjawab? Jawab, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Penny, yang dimana jika apabila perusahaan mengalami kerugian, apakah perusahaan akan memberikan atau membagikan dividen kepada para pemegang saham? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Hal ini tergantung dari keputusan atau kebijakan yang diambil oleh perusahaan dan kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pada saat rapat umum pemegang saham. Dan alasannya tidak semua perusahaan membagikan dividen pada saat rugi. Hal ini karena perusahaan sedang mengalami kerugian, yaitu jadi perusahaan mengalami kerugian dan tidak membagikan dividen. Dan yang kedua, perusahaan yang tidak membagikan dividen dikarenakan perusahaan ingin melakukan ekspansi usaha sehingga laba bersih yang didapatkan perusahaan lebih fokus digunakan untuk modal pengembangan usaha. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Penny. Apakah dapat menjawab? Baik, terima kasih. Tergantung kebijakan yang diambil perusahaan dan RUPS.
Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan terakhir, yaitu 1 pertanyaan. Ada yang ada Paulina Arum, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Nama saya Paulina Arum dari NIM 1219-118. Mau tanya, mengapa saham treasury itu tidak diikutkan dalam perhitungan laba bersih per saham ya? Terima kasih. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami diskusikan terlebih dahulu. Jadi untuk pertanyaan dari Paulina Arum akan dijawab oleh Michael. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Arum, mengapa saham treasury tidak diikutkan dalam perhitungan laba bersih saham. Jawabannya adalah perlu diketahui bahwa ketika perusahaan melakukan buyback, maka saham tersebut akan dinyatakan sebagai saham treasury. Saham treasury bukanlah saham biasa yang dipegang oleh investor, masyarakat publik, ataupun pendiri perusahaan. Saham treasury nantinya disimpan dalam kas treasury sebagai cadangan modal. Saham treasury sendiri tidak memiliki hak suara dalam RUPS dan tidak berhak mendapatkan dividen, sehingga tidak diikutkan dalam perhitungan laba bersih per saham. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Dari
Terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan kepadanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok penyaji, Novi, Rika, dan Michael yang sudah mengantarkan kita kepada materi tentang dividen dan pembelian kembali saham ya sebagai bentuk distribusi kembali kepada pemilik. Jadi kemudian ya, pemilik itu kan ada bentuk kembaliannya kan, mereka kemudian menanamkan modal, itu menanamkan uang kan, tentu mereka berharap bahwa kemudian mereka mendapatkan pengembalian. Pengembaliannya itu ada dua sebagai pemilik. Satu dividen yang mereka bisa terima kembali per tahunnya ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk dividen per tahun, yang itu dividen itu adalah pembagian dari laba bersih. Bagian dari laba bersih, karena laba bersih itu kemudian dibagi dua, yang dibagikan kepada pemegang saham yang disampaikan pada rapat umum pemegang saham, dan adalah saldo laba, atau kalau bahasa lamanya itu laba di tahan, gitu ya. Itu yang dibagikan kepada pemilik. Nah, selain itu pemilik, kalau mereka pegang saham, itu tujuannya kan untuk investasi. Kalau mereka tujuannya spekulatif, bisa saja mereka menjual sahamnya itu untuk kemudian mendapatkan gain, mendapatkan keuntungan. Jadi kalau pemegang saham itu ada beberapa benefit yang mereka dapat. Satu, sebagai pemegang saham mereka punya hak suara untuk menentukan apa kebijakan yang akan disampaikan di rapat umum pemegang saham. Seandainya apa? Seandainya ada pergantian direktur, pergantian direksi, siapa yang diganti dan sebagainya, pertimbangannya apa, itu mereka yang memutuskan. Yang kemudian yang kedua, mereka punya kontrol, punya kendali kalau ternyata tidak sesuai manajemen, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu bisa kemudian diputuskan pada rapat umum pemegang saham maupun rapat umum pemegang saham luar biasa untuk mengganti direktur atau direksi yang tidak perform, tidak bekerja baik. Nah, apa yang mereka dapatkan selain benefit yang sifatnya tadi, kendali dan hak suara tadi, mereka juga punya benefit dalam bentuk keuntungan secara finansial, karena mereka kan tanam duit, mereka kan akan mendapatkan duit. Mendapatkan duitnya dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk ada beberapa yang mereka bisa dapatkan. Satu, kalau mereka bertahan memang sebagai investor, spekulator ya, investor, maka uang yang mereka tanamkan itu akan menghasilkan apa? Dividen. Berapa besarnya dividen? Besarnya dividen tidak bisa ditentukan, dan tergantung dari laba dari perusahaan. Bila labanya memang cukup besar, maka mereka bisa saja akan mendapatkan kembalian yang juga cukup besar. Tapi sekali lagi nanti secara ininya dividen itu nanti akan dibahas sendiri ya, kontroversinya. Intinya bahwa kalau kemudian pemilik yang namanya investor, yang namanya pemegang saham, tentu saja tidak mau dibagi kecil. Tapi kalau dibagi besar, mereka juga pasti akan tanya, protes, emangnya ya, kamu nggak nyimpen untuk operasional tahun depan? Emangnya tahun depan operasional pasti duitnya siapa? Kayak begitu. Jadi kalau bahasa saya itu paling enak itu ngomong, kalau yang namanya pemegang saham itu adalah orang paling cocok itu. Kalau cocok ya, paling cerewet, paling rewel. Karena apa? Dikasih kecil, mereka protes. Emangnya duitnya siapa? Duitmu. Itu kan duit kami. Gitu, ya. Tapi kalau dikasih besar, kamu bisa nggak kerja tahun depan? Punya cita-cita ngapain, kayak bangun perusahaan, kayak mau apa, kayak
dikasih kecil marah-marah, dikasih besar marah-marah juga. Nah, sehingga kemudian ada penelitian yang itu juga Pak Renal ya, Pak Renal saya betul tesisnya itu meneliti tentang saham kecil tapi kemudian ada saham. Jadi ternyata pemegang saham itu kayak anak kecil, kayak anak bayi gitu ya, kayak anak bukan anak bayi, ya, kayak anak kecil gitu. Kalau dikasih bonus itu tenang gitu ya. Kalau diberi di tanggal saja, walaupun tanggalnya bagus, mahal, belum tentu. Tapi kalau tanggalnya itu ada hadiahnya, senangnya minta ampun. Walaupun hadiahnya itu sudah include di dalam harganya, walaupun tanggalnya juga ujungnya tidak terlalu bagus. Yang penting ada hadiahnya, atau hadiah topeng, atau hadiah mainan kan. Nah itu ternyata yang disukai oleh pemegang saham juga. Jadi diberi bonus. Itu namanya nanti saham bonus. Selain mendapatkan dividen per tahun, yang namanya pemegang saham juga bisa mendapatkan keuntungan dari menjual langsung sahamnya, dia mendapatkan gain. Jadi beda ya. Kalau untung, kalau kemudian dari dia dapat dividen. Kalau perusahaan dapatnya adalah earning atau net income. Tapi kalau pemegang saham itu selain dividen, bagian dari keuntungan tadi, dia juga bisa mendapatkan gain. Jadi kalau kita ngomong untung, enaknya ngomong laba, itu berarti istilahnya perusahaan. Tapi kalau ngomong untung, itu dari transaksi jual beli. Gain itu sebenarnya transaksi jual beli biasa. Jual beli apa? Jual beli dari saham. Dia bisa mendapatkan capital gain yang cukup besar bila memang ternyata terjadi perbaikan kinerja perusahaan. Nah, perbaikan kinerja itu tujuannya adalah kebijakan dan bisa. Nah, kira-kira begitu. Itu keuntungannya sebagai pemegang saham dan mereka punya hak. Nah, di lain pihak, perusahaan juga punya hak untuk membeli kembali saham. Mekanismenya seperti apa? Nah, mereka kan gini, saham itu tidak dijual semuanya. Ada sebagian yang disimpan. Salah satunya bisa saja disimpan di treasury. Ada bagian yang memang dipegang oleh perusahaan sendiri. Katakanlah saya punya perusahaan. Terus kemudian saya punya 100 miliar, katakanlah total ekuitas saya, gitu ya, persisian saya. Saya bisa saja menjual itu, kemudian menjualnya per lembar saham, katakanlah saya jadikan 1 juta nilainya, gitu ya, 1 juta per lembar saham, berarti saya punya 100 ribu. Nah, saya kemudian butuh uang nih. Saya kalau beroperasional sendiri kayaknya kurang sip deh. Saya ingin jual bagian dari saham saya, supaya saya dapat tambahan modal, supaya orang lain ikut terlibat dalam investasi, terlibat dalam operasional, dan mereka tentu saja akan dapat keuntungan nanti kalau operasional saya bagus. Katakanlah saya takut hutang gitu ya, perusahaan saya ambil trade, saya menghindari hutang. Maka yang saya lakukan apa? Saya menjual, katakanlah 30% dari kepemilikan saham saya. Jadi apa? 30 miliar saya jual ke orang lain. Karena ini PSA gitu ya, kita tidak minim saya tidak pernah minim juga buat 100 miliar. Kita juga gitu, ternyata punya dana sampai 30 miliar untuk membeli saham saya. Ya, nggak ada aminnya ya, mana? Jadi 30 miliar. Oke, nah kemudian 30 miliar itu yang kemudian saya jual ke ESA, sehingga saya dapat tambahan modal 30 miliar dari ESA. Sedangkan ESA mendapatkan 30% dari saham atau 30% kepemilikan dari saham saya di perusahaannya, ESA jadi membeli 30% dari yang saya miliki. Nah, kemudian ternyata jalan gitu ya, operasional. Ini yang paling gampang ya. Operasional, terus kemudian dapat 10 miliar nih. Dapat 10 miliar laba bersihnya dari aktivitas operasional. Nah, kemudian di rapat umum pemegang saham, suara saya mayoritas kan, saya 70, 30% ada, gitu ya. Maka kemudian jugalah daripada kita bisa yang 50% dari laba bersih ini 5 miliar kita masukkan sebagai operasional. Saya buat operasional, saya putuskan sebagai pemegang saham mayoritas. Oke, berarti berapa? Ada
5 miliar yang saya akan tanamkan lagi dalam bentuk saldo laba untuk operasional tahun depan. Berarti sisanya berapa? Sisanya 5 miliar. Nah, 5 miliar ini yang kemudian saya bagi, karena saya 70%, kamu 30%, oke, bagianmu adalah 30% dari keuntungan tadi, dari sisa hasil usaha tadi. Nah, kemudian ESA berarti dapatnya berapa? Dapatnya 30% kali 5 miliar. Jadi ESA dapat 1,5 miliar keuntungan dari perusahaan yang saya kelola. Ya. Sedangkan saya sebagai pemegang saham mayoritas, saya dapat 3,5. Sedangkan yang 5 miliar itu tetap ada di perusahaan, dikelola oleh manajemen, oleh bagian operasional. Jadi posisi saya dan saya sebagai pemegang saham operasionalnya, saya bisa saja kerjakan orang lain. So, ternyata saya sendiri gitu ya. Itu nanti yang kemudian konsepnya, biasanya kalau saya sebagai pemegang saham mayoritas, tapi saya juga ikut bekerja, itu namanya CEO, Chief Executive Officer, gitu ya. Kalau saya hanya pemegang saham saja, dengan ESA, itu sebagai pemegang saham. Dan dia jadi apa? Berarti komisaris utama. Komisaris independennya kita bisa pilih orang lain. Nah, yang netral. Katakanlah kalau saya dan ESA kemudian sudah saya daripada capek-capek, saya kelolakan nih uang 130 miliar yang saya miliki itu kepada 100 miliar, karena yang 70% itu di saya, yang 30% di saya kasihkan ke orang lain. Ini kelola, targetnya per tahun saya minta 10 miliar atau 10% dari total investasi saya. Nah, saya bisa kasihkan ke siapapun, katakan itu kepada orang lain yang bisa mengelola. Katakanlah di sini Michael gitu ya, akan kemudian mengelola. Jadi Michael kemudian saya ganti, Michael itu menjadi direktur utama atau GM, dengan saya pemegang saham jadi komisaris utama. ESA menjadi komisaris atau pemegang saham biasa, minoritas. Itu posisinya kalau dua-duanya pemegang sahamnya itu naik ke pemegang saham saja tidak operasional, maka kami hanya menjadi komisaris. Kalau saya pegang operasional, tapi saya juga pemegang saham, tapi saya pegang operasional, maka yang pakai itu single entity ya, seperti di Amerika itu katakan CEO, kata-kata CEO. Nah, itu nah kalau yang double itu, yang dua itu pemegang saham terpisah dari manajemen, itu sistem Eropa yang dipakai ya, dua seperti itu. Nah, itu yang kemudian secara sistem. Nah, kemudian ternyata katakanlah saya sebagai CEO gitu kan, saya beroperasional, saya juga pemegang sahamnya. Nah, kemudian suatu saat perusahaan saya lagi labanya banyak nih. Nah, saya kan tanam uangnya ke saya 30 miliar nih. Dan kebetulan dari 100 itu kan 30 miliar. Kebetulan perusahaan sedang beroperasional dengan baik, meningkat nilainya, terus kemudian ya saya pasti nggak mau kalau kemudian meningkat pasti akan keuntungannya. Contohnya perusahaannya lagi buruk, lagi jelek karena pandemi kayak begini, turun kinerjanya, harga sahamnya juga turun, kapitalisasi sahamnya itu tidak lagi 100 miliar, tapi ternyata turun jadi 80 miliar. Saya kan tetap 30% kan dari total 80 miliar dari dari 8 itu berarti masih persen 30% berarti 3 kali 8 24, nilainya dia dari 30 jadi cuma 24. Nah, kemudian ternyata ESA juga, waduh, kayaknya saya butuh duit, pandemi saya jadi nggak tahan, saya juga ke perusahaan juga kayaknya jelek, ini bagaimana dibeli lagi sahamnya. Oke, saya beli, tapi nilainya bukan 30 miliar seperti awal, karena yang ESA punya sekarang 30% itu nilainya adalah 24, karena nilai aset kita sudah turun
ke 30, ke 80 miliar total asetnya. Oke, karena itu dari hasilnya ya saya beli kembali semuanya tidak bisa. Kemudian saya beli kembali senilai 24 miliar. Nah, itu pembelian kembalinya kayak gitu. Apakah semuanya? Ya tidak harus pembelian kembali dengan sebagian. Apakah mekanismenya seperti tadi jual beli langsung? Ya itu hanya contoh gambaran mudahnya ya. Dan contoh yang lebih kecil lagi bisa kemudian lewat pasar modal. Itu ditawarkan ke pasar modal. Contohnya seperti matahari. Matahari itu lebih jelek hari-hari ini, operasionalnya jelek, turun drastis banget. Sehingga oleh LIPO, pemilik utamanya Hari Jamawan, tapi sekarang mayoritas sahamnya sudah dikuasai oleh LIPO. Jangan kaget ya, makanya di LIPO itu kalau kita lihat seperti Plaza, terus yang Malang ini juga mana Patos gitu, itu kan kalau ada Town Square itu pasti punyanya LIPO ya. Batu itu kan dulunya LIPO Plaza, kemudian menjadi Batu Town Square. Itu punyanya LIPO ya. Yang sebetulnya ada di kalau ada dulu sering jalan-jalan ke mana ke Green Center itu kan ada situs besar itu ya, itu kan pendirinya LIPO. Nah itu variasi namanya kan juga variasi. Nah, mereka pemiliknya LIPO. Nah LIPO itu kan propertinya bangun gedung, terus kemudian apa di dalamnya seperti Matahari, Depstore, terus kemudian yang di sana lagi apa hypermarket. Nah itu semuanya miliknya pemiliknya satu orang itu. Jadi yang kemudian loh Pak, berarti kalau itu yang di LIPO itu yang bukan pemiliknya Pak Mukhtaryadi yang mana ya, yang punya kecil-kecil itu tenan kecil-kecil itu yang gede-gede seperti Mataharinya, terus kemudian hypermarketnya dan LIPO-nya sendiri itu punyanya LIPO Group. Nah, kayak begitu. Jadi seperti Matahari terjadi penurunan, operasionalnya kan seperti ya orang mau beli ke Matahari ya ngapain gitu ya. Sekarang tidak banyak orang yang butuh pakaian, yang butuh makanan, kondisinya kayak begini. Nah, kayak gini kan Matahari ternyata terjadi penurunan harga saham. Nah, itu kesempatan untuk dibeli kembali. Di pasar modal kan harganya turun. Nah, itu kan kemudian salah saja pemiliknya itu kan masih dia namanya merah ya, punya banyak simpenan, bisa saja kemudian membeli kembali saham. Jadi kalau yang paling enak kondisinya itu untuk buyback ya saat ini gitu ya, saat harga turun itu kemudian dibeli kembali oleh para pemiliknya. Pada buyback itu di sini hari-hari ini. Nah dampaknya bagaimana buyback itu? Ya baguslah karena kemudian apa? Karena kemudian ada yang namanya yang tadi sudah dijelaskan oleh Michael itu supply and demand, yang dijelaskan oleh Mafi tadi, dengan adanya semakin saham beredar itu semakin sedikit, maka ya artinya kan supply-nya dikurangi kan ya. Jadi kemudian harapannya itu demandnya jadi naik lagi di nantinya. Kalau memang perusahaan ini kan sekarang lagi murah, dibeli kembali, diambil kembali oleh perusahaan, dan siapa tahu nanti kondisi membaik, dia akan bisa ditawarkan untuk terjadi penjualan kembali saham, penerbitan saham kembali di masa-masa mendatang kalau memang masanya kondisinya lebih baik. Seperti itu. Kira-kira begitu gambarannya dividen dan buyback secara dari misalnya. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena hitung-hitungannya juga tidak terlalu banyak buyback dan dividen. Oke. Nah, apa yang ada disampaikan di kelompok ini materinya sudah cukup baik secara teori. Terus kemudian kalaupun ini ilustrasi kan diambilkan dari buku ya, saya nggak ada masalah sebenarnya, tapi ya jangan pakai di crop gini, jangan pakai di foto begini ya, baiknya diketik ulang seperti saat menulis soalnya yang di atas. Nah, kalau crop-cropan kayak begini ketahuan banget nih, wah pembahasannya dari buku ini diambil, ditempelin ya, apa susahnya gitu ya. Seandainya ini ditulis lagi kan
terus diberi apa ya ilustrasi sendiri gambar-gambar yang lebih baik kan tentu saja lebih baik. Jadi ya ini untuk kelompok ini baik untuk kelompok yang lain alangkah lebih baik jika dalam bentuk postingan foto atau gambar, tapi pembahasan itu diketik ulang dan kemudian pakai kalau ini kan pakai gondol gitu ya, itu namanya balet. Itu nggak boleh, harusnya pakai numbering ya. Ilustrasi 1, do 1 PT ABC, harusnya kan 1, apa 2, 3, 4, 5 ya, gitu. Itu ya yang bisa diperbaiki oleh kelompok ini. Dan pembahasan itu terpisah seharusnya, bukan studi kasus dan pembahasan. Bab 3 itu hanya studi kasus, contoh kasusnya saja, sedangkan pembahasannya itu ada di bab 4 hingga bab 5 itu isinya penutup, isinya simpulan. Itu ya untuk kelompok hari ini itu yang perlu diperbaiki dan bisa saja yang di bagian yang terakhir itu juga perlu ada rekomendasi. Jadi yang perlu ditambahkan juga. Jadi selain simpulan atau ada rekomendasi. Kalau nanti saran kan sepertinya kok kita menyarankan 14 buku, 15 buku gitu ya. Tapi kita beri rekomendasi. Rekomendasinya apa? Dan kita bisa tambahkan, seandainya perlu contoh kasus yang lebih kompleks, perlu kemudian belajar yang lebih detail tentang dividen dan pembelian kembali kayak gitu. Itu yang bisa kemudian ditambahkan sebagai rekomendasi baik untuk pembaca sendiri maupun pembaca dari penulis sendiri maupun pembaca dari materi yang tidak ada yang akan yang dibagikan kali ini. Itu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Juga pertanyaan yang lain tadi sudah sebenarnya cukup baik oleh kelompok ini. Patokannya, berapa besarannya memang tidak ada, tentu saja sesuai dengan RUPS. Bagaimana kalau rugi? Apakah rugi itu perlu bagi dividen? Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang karena mereka punya strategi tertentu, rugi itu malah bagi dividen. Tapi pertanyaannya Pak, berarti kalau untung apa selalu bagi dividen? Tidak juga, perusahaan yang untung tidak selalu bagi dividen. Karena mereka ada pertimbangan untuk operasional di tahun-tahun mendatang. Jadi perusahaan untung tidak selalu bagi dividen, perusahaan rugi belum tentu tidak bagi dividen. Jadi pembagian dividen murni ditentukan pada rapat umum pemegang saham sesuai tujuan dan strategi perusahaannya mau kemana, mau apa dan mau kemana. Ya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok ini, bukan hanya kelompok, tapi juga bagi para audiens, para peserta perkuliahan hari ini, mungkin ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan. Belum ada. Kalau belum ada, ini bukan usulan ya, ini permintaan saya, gitu ya. Biasanya saya sih maunya partisipatif, gitu ya. Tapi ini karena kita ini kemarin itu 1 kali liburan, 2 kali saya berhalangan, terus kemudian kita itu kuliah jadi nggak enak karena hari Kamis, 2 hari Kamis, tanggal 24 itu kan tanggal 31 itu statusnya tidak libur, tapi kan sudah setengah libur kayaknya gitu kan. Nah itu kan kita masih harus masuk kuliah, padahal tanggal-tanggal itu juga sepertinya nggak mungkin. Jadi yang bisa saya mintakan, bagaimana kalau kita kuliah seminggu 2 kali untuk manajemen keuangan. Jadi menutupi yang bolong di depan dan yang bolong di belakang ini. Yang saya
sarankan itu minggu depan, hari Senin, kita masuk kuliah. Bagaimana? Siap enggak? Siapa yang maju hari Senin besok? Setelah kelompok ini. Saya, Pak. Wis, Feni G. Angel, Pak, Ya. sama Iwan, sama... Angel. Angel, Pak Feni. Feni nggak muncul wajahnya begini. Feni. Sorry, Angel. Iya, Pak. Siap maju Senin. Kan materinya sudah saya bagi kemarin-kemarin. Seharusnya kan bisa dipelajari. Siap, Pak. Oke, siap. Sip, bagus. Berarti Senin kita akan kuliah manajemen keuangan pukul, di sini saya tulis, pukul 8, jam 8 pagi. Jamnya etika profesi, itu sudah terbiasa itu Jud itu, sudah kuliah, sudah biasa Senin pagi jam 8. Ya, jadi nanti kelompoknya Angel akan maju hari Senin. Setelah itu kelompok selanjutnya tetap maju di hari Kamisnya. Jadi kita kuliah dua kali, Senin dan Kamis. Nggak tahu siapa yang akan maju untuk hari Kamisnya. Yang jelas urutannya setelah Angel nanti akan ada yang maju di hari Kamisnya. Jadi harapan saya sih kalau kemudian minggu depan itu tanggal 7 dan tanggal 10 maju, tanggal kemudian ada lagi 14 dan 17 pada minggu selanjutnya itu maju, kita akan bisa selesaikan sebelum Natal itu sudah selesai semuanya perkuliahan manajemen keuangan. Begitu ya. Oke. Ada mau masukan atau ada usulan? Tetap yang hari Kamis pagi itu akuntansi forensik ya. Yang jam 10 tetap manajemen keuangan. Sama dua perkuliahan ini saya pindah ke saya tambahin juga hari Senin tapi jamnya yang dibalik. Yang jam 8, pukul 8 itu manajemen keuangan, sedangkan akuntansi forensik itu pukul 10. Jadi hanya bolak-balik aja. Jadi cuman switch jamnya aja. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau protes berkeberatan? Nggak apa-apa. Saya sih tanggal 24, tanggal 31 mau kuliah boleh kok. Tapi kan Anda yang mungkin akan terganggu. Pak, malamnya kan kemungkinan ada banyak yang mau Natalan. Masa mau Natalan juga. Kalau enggak, kita nggak cukup waktu untuk kuliah ini terakhir. Mohon maaf Pak Daniel. Ya. Kita di kelas akuntansi ini hari Senin ada 4 orang yang ambil kelas Mandarin, Pak. Di jam pagi juga. Jam pagi? Ya. Di mata kuliah? Mandarin, Pak. Bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa. Jam? Pukul? Jam 7.50 sampai 9.30. Oke, kalau siang soalnya saya masih sudah ada kegiatan yang lain ya, jam 10 itu. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti siapapun yang 6 orang itu, tapi saya nggak tahu presentasi atau enggak. Salah satunya Michael ya, Michael kan sudah pasti nggak presentasi. Jadi begini, masuk kelasnya terlambat nggak apa-apa, joinnya terlambat nggak apa-apa. Jadi bisa aja join, katakanlah selesainya kan 9.30 ya. Nah, kita kan mulainya jam 8 gitu ya. Ternyata sudah tinggal tanya jawab dan sebagainya, mau join setelah kelasnya Mandarin join ke kita nggak apa-apa kok. Jadi terlambat juga nggak apa-apa. Kita telat nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa. Jadi terlambat nggak apa-apa. Kita misal izin ikut separuh di kelas Mandarin sama langsungnya juga nggak apa-apa. Oh gitu. Enggak, kalau yang presentasi
Kalau yang presentasi ya bisa minta izin ya untuk kuliah itu yang di sini. Tapi kalau nggak presentasi bisa kok terlambat. Tapi kalau mau katakanlah separuh di sana, separuh di sini juga nggak apa-apa. Terserah aja atur aja ya bagaimana baiknya. Ya Pak. Ya. Pak. Iya sih. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini karena kalau saya kan tinggal kemudian saya hitung-hitung kan tinggal 4, tapi kalau kemudian tanggal 24 sama tanggal 31 harus masuk, kok sepertinya banyak yang berkeberatan, lebih berat gitu ya. Sudah nuansanya sudah Natalan, satunya nuansanya tahun baruan kok sudah masih disuruh masuk gitu ya. Jadi lebih baik makanya saya pindahkan ke hari Senin itu. Itu ya. Oke, kalau tidak ada, kalau tidak ada yang lain lagi, oke, kita akan bisa akhiri dan tutup perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan doa untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang bisa kita dapatkan melalui perkuliahan ini, dan semoga kita mendapatkan yang terbaik dan bisa menyelesaikan studi di Universitas Madung juga dengan baik. Berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Oh ya, untuk yang lain, kelompok yang lain ya, tolong nanti